Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara, membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air, dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya." Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Kau memberkati
Berkati setiap keluarga demi keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan setiap kami semua diperbuat yang berhasil. Kau ada dalam kehidupan kami dan kami terus melekat kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus bisa menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini. Ini persembahan kami dan kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi sama-sama katakan. Amin. Selamat memberi. Satukan kami, satu dalam kuasa, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam Kau. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam Kau. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi dari awal kita katakan. Satukan kami, satu dalam kuasa, sebab kami bersaudara. Oh, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Oh, jadikan kami sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat. Mari sekali lagi dari awal katakan, satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau. Mari bangkit berdiri bersama-sama katakan. Jadikan kami sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat. Jadikan kami sehati, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami sehati, jadikan kami sehati, biar kehendak-Mu jadi Tuhan, untuk menyatakan. Jadikan kami satu,
lagi sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Jadikan kami sehati sepikir, menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami, saya undang Ibu Gembala. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Hari ini ada 3 orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Saya undang keluarga yang akan menyerahkan anaknya, Bapak Chai Li Xiong dan Ibu Lai Pui Chung. Mereka datang belum lama ke gereja ini, tapi langsung Roh Kudus berbicara dan menyatakan bahwa anak-anak itu perlu dibawa kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka cepat meresponi, dan hari ini ketiga-tiganya karena belum diserahkan kepada Tuhan, jadi siap untuk menyerahkan ketiga hartanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kenapa? Karena Roh Allah itu melindungi setiap anak-anak dari perebutan dengan roh-roh kegelapan. Hari-hari ini anak-anak menjadi incaran iblis. Oleh karena itu satu langkah yang sangat tepat, mereka menyerahkan anak-anak ini sedini mungkin. Dan Tuhan akan menyertai anak-anak ini. Mari kita boleh arahkan tangan kepada keluarga ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati keluarga yang boleh menyerahkan anak-anaknya hari ini menjadi milik-Mu sepenuhnya, dibungkus, dilindungi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu berpasukan menjagai anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu menyerahkan Chelsea ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi dan menjaga Engkau. Brian, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau selalu. Alicia, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau selalu. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, untuk boleh terus mendampingi, mendidik dan mengarahkan mereka kepada tuntunan daripada Tuhan Roh Kudus, mengajar kepada mereka takut akan Tuhan, supaya Roh Kudus terus membuat mereka mengerti, dan Tuhan akhirnya memakai anak-anak ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat ya. Tuhan berkati. Shalom. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan hari ini kita memasuki Juni, separuh daripada tahun ini kita sudah lalui dengan baik-baik saja. Amin. Amin, amin. Semua baik-baik saja. Haleluya. Ya, karena apa? Karena ada perlindungan Tuhan, ada Roh Kudus
yang terus menyertai dan menjagai kita. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kemarin kita berdoa bersama-sama dengan hambanya Pak Niko. Satu hal terpenting yang diingatkan adalah Tuhan berbicara kembali dengan keras bahwa aku datang segera. Siapa yang siap menyambut Tuhan datang kembali? Oh haleluya, tapi belum semuanya. Masih mikir-mikir ya, saya masih punya apa nih ya. Oleh karena itu biarlah hari ini kita bersama-sama dengan Roh Kudus menyerahkan hidup kita kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya, ada beberapa hal yang diingatkan kemarin, ada beberapa gambar boleh ditampilkan. Yang pertama ada satu peringatan. Ya, kita akan lihat ini yang saya dapatkan dari doa kemarin. Ada suatu peringatan, banyak orang percaya terjebak. Satu, terlalu banyaknya aktivitas mengejar panggung tapi tanpa kedalaman dengan Tuhan. Yang kedua, pertumbuhan tanpa adanya akar yang kuat, memiliki pengaruh tapi tanpa adanya keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, banyak yang hanya belajar tentang metode, program, dan aktivitas cara-cara melayani di bidang-bidang pelayanan dalam gereja atau komunitas saja, tetapi tidak tinggal menyatu dengan Tuhan. Ya, jadi yang ditekankan di sini adalah kita tidak anti program, tetapi punya program harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak semua program berguna, tidak semua aktivitas itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita over activity, akhirnya keintiman dengan Tuhan tidak mendapatkan waktu dalam hidup kita. Jadi yang terpenting adalah kita satu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan Tuhan akan hadir menjamah kita dan memberikan pengertian. Gambar yang kedua, Tuhan sedang menyelaraskan gerejanya untuk kembali ke hal yang utama, yaitu jangan sibuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tapi berubah kepada tinggal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Lalu yang berikutnya, ini salah satu hal yang Tuhan perintahkan untuk gereja Tuhan lakukan, yaitu lebih lagi perbanyak doa dan orang-orang yang berdoa. Yang kedua ditambah dengan puasa. Yang ketiga mengandalkan Roh Kudus untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus dan pertobatan bangsa. Jadi doa dan doa kita perlu juga menambahnya dengan puasa kalau memang diperlukan, ya. Tapi puasa itu bukan kita menghemat makan atau menurunkan badan tanpa tujuan tertentu. Kalau kita mau berpuasa artinya kita ngerti ada sebuah pergumulan yang sungguh-sungguh penting dan kita lebih banyakin doa pada waktu kita berpuasa itu. Bukan kita puasa ya keren-kerenan tetapi mulut masih jahat, hati masih jahat, doa juga tidak ditambah, bahkan tidak berdoa, itu sama aja menurunkan badan. Ya, bukan itu yang dimauin di puasa kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita bergumul untuk hal-hal tertentu yang sedang kita gumuli. Lalu yang berikutnya selain itu, seperti tuntunan Tuhan melalui gembala sidang dalam doa-doa,
perbanyak bahasa roh. Yang setuju katakan amin. Nah, hal ini Bapak Ibu banyak diangkat hari-hari ini, akhir-akhir ini. Orang-orang walaupun mereka ada di wadah yang karismatik, tapi mereka menolak atau merasa keberatan untuk berbahasa roh. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang baru-baru ini saya dengar menyampaikan di videonya, dia karismatik, tapi dia bilang bahasa roh itu tidak harus. Karena bahasa roh itu tidak semua orang tahu buat apa. Padahal saudara, kalau kita sudah sering mendengar bahwa ada dua jenis bahasa roh memang. Yang satu adalah bahasa roh yang kita pakai berdoa bersama-sama di gereja, di rumah, dimanapun. Yang itu tujuannya adalah menguatkan iman percaya kita. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, iblis tidak mengerti dan dia tidak bisa mencuri doa-doa kita. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Jadi ketika kita bergumul, misalnya saudara bergumul tentang keuangan akhir-akhir ini, Tuhan, aku sedang kekurangan, kantongku bolong semua Tuhan, gak ada isinya. Nah kalau itu bahasa Indonesia seperti itu, iblis itu bisa dengar bahasa apapun, kecuali bahasa roh. Lalu dia akan datang lebih dulu, ya, mengintimidasi dan mengatakan, lu ngapain gereja-gereja mulu, tetapi kok tidak ada berkat, kantongmu aja bolong semua, hidupmu susah. Padahal itu adalah sedang proses Tuhan untuk kita dinaikkan iman percaya kita di dalam pergumulan-pergumulan. Begitu saudara. Jadi keuntungan kita berbahasa roh antara lain adalah iblis tidak bisa dengar. Jadi orang lain juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Hanya Tuhan dan kita yang tahu, dan Tuhan pasti mendengar keluhan-keluhan kita. Katakan amin. Ya. Kemudian juga itu menguatkan iman kita. Menguatkan ketika kita kadang-kali dalam tekanan yang sangat berat, enggak bisa berdoa, saudara. Tetapi ada Roh Kudus itu dalam bentuk karunia berbahasa roh, kita pakai itu sehingga kita mengalami jamahan dan kelegaan dari Tuhan. Yang jenis kedua memang ada bahasa roh, itu ada orang-orang tertentu yang dikaruniai, ya, berbahasa roh kenceng-kenceng satu orang, lalu nanti ada yang menerjemahkan atau dia sendiri mendapatkan terjemahannya. Tujuannya itu untuk jemaat atau untuk orang-orang di seputar kita atau untuk keluarga kita, di mana kita berdoa bersama-sama. Artinya ada teguran mungkin atau ada kata-kata profetik yang disampaikan dari Tuhan kepada kita. Itu bedanya, ya. Jadi dua-duanya ini penting, saudara. Yang kedua memang akhir-akhir ini gereja jarang. Kalau dulu saudara, banyak sekali pada waktu kita memuji, menyembah, orang dapat bahasa roh. Lalu nanti di ujung sana menerjemahkan. Begitu. Tapi kenapa akhir-akhir ini itu tidak banyak terjadi? Ya karena jemaat atau kita semua kurang berharap akan hal itu. Bahkan yang gembala karismatik aja mengatakan tidak penting. Coba bayangkan, ya. Jadi lupakan tentang tidak penting itu. Ya. Itu penting, ya. Selalu adikku sampaikan kita banyak berbahasa roh karena itu akan mengusir kuasa-kuasa kegelapan di seputar kita. Terutama anak-anak muda zaman sekarang ini sangat sedikit yang mendapatkan karunia bahasa roh. Nah, karena apa? Mereka banyak hanya di dalam medsos.
ya, keintimannya dengan medsos, dengan game, ya, dengan YouTube dan sebagainya, dengan drakor. Bagaimana kita mau memperoleh itu? Ya, kalau kalian mau, pasti Tuhan akan beri. Katakan amin. Siapa saja kita, ya, yang belum dapat, mintalah, maka engkau akan diberi. Ya, tapi terutama tentu kita punya hati yang rendah, punya ketaatan, punya kemauan untuk diberikan suatu hadiah yang besar dari Tuhan loh itu. Bahasa itu enggak semua orang bisa dapat. Dan jangan niru-niru. Dia ngomongnya apa ya? Saya niru-niru. Pasti itu terasa bedanya. Yang itu yang menjadi contohan bagi orang-orang lain. Kita dapat sendiri bagaimana anak-anak muda dulu ya. Termasuk anak-anak saya tuh enggak ada yang ngajarin. Ya didoain, doa bersama, pujian penyembahan. Tiba-tiba mereka bisa sendiri. Mendapatkan bahasa-bahasa itu untuk membangun dirinya sendiri terutama. Nah marilah terutama anak-anak muda hari-hari ini, kehidupan di depan Anda itu sangat mengerikan. Ya, belum lama saya mendapatkan ada sekte baru yang namanya 467 kalau nggak salah. Mungkin ada yang pernah melihat itu di YouTube, di medsos. Itu mengerikan sekali, ditujukan untuk anak-anak ABG 11 sampai 19 tahun lah begitu. Ya, mereka yang mulai baru bertumbuh besar itu diajak masuk di dalam kelompok sekte ini, lalu diintimidasi, suruh melakukan apa yang pimpinannya itu mau. Kalau tidak mau, diancam, diintimidasi, dibully, ya, bahkan dikatakan kamu mau mati kalau enggak melakukan ini. Jadi ancamannya itu tidak hanya membawa mereka keluar dari kedamaian, dari kebahagiaan, tapi sampai mau dibunuh. Saudara. Yang contoh yang saya dengar itu pimpinan ini menanyakan pada anak 11 tahun, kamu punya peliharaan apa di rumah? Dia bilang dia punya hamster, kesayangan dia. Ambil hamstermu, lalu diambil dengan terpaksa, gigit itu sampai putus kepalanya. Dia nggak mau kan, ngeri saudara. Tapi dia bilang kamu mau melakukan itu atau kamu mau mati sendiri. Jadi dengan keterpaksaan dia lakukan itu. Lalu suruh ditelan kepalanya itu. Sisanya badannya yang berdarah-darah, dia suruh ambil kertas untuk ditulis dengan darah itu suatu mantra-mantra. Nah di situ dia udah terikat, udah terjebak di dalam sekte ini. Sungguh mengerikan hari-hari ini, Bapak Ibu. Maka dari itu, mari kita punya Roh Kudus yang diberikan Tuhan luar biasa untuk membebaskan kita dari segala macam roh-roh jahat itu. Ya, aktifkan terus. Jangan kita santai dengan anak-anak kita. Perhatikan apa yang ditonton, apa yang dia buka dalam medsosnya itu. Sungguh sangat berbahaya kalau kita meleng sedikit, saudara. Dan itu akan terjebak di dalamnya. Nah, hari ini karena Paniko kemarin juga menyampaikan, aku datang segera. Supaya kita waspada terus untuk bisa aman ketika Yesus datang. Kita mesti hidup yang benar di hadapan Tuhan, betul? Betul? Hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, oke? Siapa yang mau hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan? Supaya ketika dia datang mendadak kapanpun kita aman bersama Tuhan. Tidak mengalami aniaya di bumi ini. Tapi kita diangkat bersama-sama dia. Memerintah dari awan-awan bersama dengan Yesus. Nah, mari kita ingat kembali apa saja karya Roh Kudus
bagi orang-orang Kristen atau bagi manusia ya. Yang pertama, saya ingatkan kembali aja, pasti saudara sudah tahu. Yang pertama sebagai penolong dan penghibur, menggantikan Yesus sendiri yang naik ke surga. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau engkau punya Roh Kudus, ketika susah jangan cari orang lain. Tetapi hubungi Roh Kudus. Ada di mana Roh Kudusnya? Halo. Ada di mana Roh Kudusnya? Di gereja ini atau di SICC atau di hati? Nah, amin. Kalau di hati, enggak jauh-jauh dong. Berarti apa saja yang kita alami, dia menolong siap, menghibur siap. Roh Kudus tolong aku. Ada sesuatu yang terjadi di jalanan yang tidak ada orang yang bisa menolong kita. Jerit sama Roh Kudus tolong saya. Selalu memberikan penghibur, penolong, dan jalan keluar apapun. Nah manfaatkan itu, kita punya loh. Ya, anytime, dimanapun kita bisa pakai. Nah yang kedua, membuat atau pembuat mujizat-mujizat. Kesembuhan, pelepasan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat yang lain. Dan juga mengadakan hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Itu karya Roh Kudus antara lain. Ya. Memang penting mujizat atau kita mengakui adanya mujizat. Tetapi mujizat yang kita alami itu tidak akan membawa kita ke surga. Amin, amin. Jadi Anda tidak mengalami mujizat pun, engkau akan ke surga. Kalau sakit kakimu, pincang-pincang, lalu Tuhan panggil, sampai di surga, itu semua hilang. Amin, amin. Percaya enggak sih? Jadi tubuh kemuliaan semua. Jadi kalau di bumi kita mengalami mujizat, syukur. Kalau enggak, tetap aja sama. Mengucap syukur juga. Karena di surga nanti semua cacat celah tidak ada. Ya, itu penting. Jadi tidak anti mujizat, tetapi tidak harus. Yang terpenting adalah yang nomor 3. Apa karya Roh Kudus yang ketiga ini? Menegur, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Mari lihat di Yohanes 16 ayat 8 sampai 14. Kita baca satu-satu, saya bacakan aja. Dan kalau ia datang, ianya siapa? I-nya besar. Roh Kudus itu tadi, ya. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, tidak hanya dosa, tapi juga kebenaran dan penghakiman. Terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Itu masalahnya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, Yesus itu ya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kalau yang enggak beresin dosanya masuk dalam penghukuman. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, belum bisa diomongin itu. Tetapi apabila ia datang nanti, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu yang disebut profetik. Ya. Apa itu namanya? Bahasa nubuatan. Hal-hal yang akan datang. Itu biasanya disebut nabi yang ngomong itu. Ya, nubuat, tapi jangan lu buat-buat. Ya, harus intim dengan Roh Kudus.
diuji, ada beberapa orang yang mendapatkan yang sama. Itu kan antara lain contoh misalnya gembala pembina kita Pak Niko mendapatkan ini penuaian sampai dengan 2033. Betul? Nah itu dapat pengertian dari Tuhan. Nah kita ambilnya gini, bukan 2033 Tuhan datang. Tetapi kita harus berburu-buru untuk menyelesaikan amanat agungnya. Supaya semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu PR kita. Nggak usah urusin yang lain. Penuh Roh Kudus, lakukan itu. Ya, masih ada lagi? Udah. Nah, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Jadi Bapak Ibu yang terpenting daripada karya Roh Kudus adalah bertobat. Adakah yang setuju? Mau bertobat? Besok-besok atau sekarang? Saya nggak tahu loh, apakah kita masih ada sesuatu yang harus dibereskan. Mungkin kita nggak sadar, maka mintalah Roh Kudus tadi untuk menyatakan apa yang masih salah pada kita. Tapi kebanyakan orang cuek gitu. Ya, aku udah aman kok, udah ke gereja terus, ikut kul malah sudah memberikan perpuluhan segala, jadi aman. Tapi padahal kehidupannya belum 100% mencerminkan karakter Kristus. Ya, jadi ada beberapa contoh yang saya ingat gitu ya. Baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada ilham Allah dalam tulisan-tulisan Alkitab itu terutama ya, firman Allah itu untuk menyatakan kesalahan, memperbaikinya dan mendidik dalam kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Allah, bukan kebenaran secara dunia ini. Karena kalau di dalam dunia ini kebenarannya beda secara daging. Ya, kalau kamu dipukul, dianiaya, balaslah. Tapi kalau di dalam Tuhan, kasihilah musuhmu. Ayo, gimana? Bisa nggak kita melakukan kebenaran itu? Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus yang menolong kita tadi. Menolong dan menghibur kita di dalam melakukan kebenarannya. Nah, ada beberapa hal yang sekarang kebenaran itu diturunkan standarnya, saudara. Yang kita bersama-sama lihat di seputar kita, ya. Kebenaran yang sesuai firman Tuhan tidak bisa diturunkan, disesuaikan dengan standar dunia. Ya, kita belajar beberapa hal yang saya dapatkan. Contoh misalnya LGBT. Apa tuh LGBT? Semua sudah tahu? Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Ya, itu dihalalkan toh. Tidak hanya di Amerika, di negara-negara barat, tetapi juga di Indonesia ini sebagian sudah masuk ke situ. Apa alasannya? Karena menghargai HAM, hak asasi manusia. Kalau dia cinta dan cinta, Tony dan Tono, why not? Daripada mereka lebih dosa lagi, sudah berkati aja di gereja supaya aman. Nah, itu menurunkan standarnya Allah, Sang Pencipta Adam dan Pencipta Hawa.
yang akan menjadi satu, diberkati Allah, menurunkan keturunan ilahi. Makanya Adam sendirian Allah bilang tidak baik kamu sendiri. Yang diciptakannya bukan Heron, ya, bukan siapa lagi, Yusuf, tapi Hawa, Eve, untuk menjadi penolong yang klop. Tidak sama, justru karena tidak sama itu bisa menolong. Amin. Jadi kalau ada anak-anak kita misalnya sudah mulai ya kita cium-cium bau-bau seperti itu dengan tegas, sangat tegas sesuai dengan firman Tuhan. Katakan no, tidak ada aturannya LGBT. Ya, nah ini mesti harus mendeteksi dari dini. Hati-hati sekarang ini sangat terselubung. Ya. Yang kedua, masalah perceraian. Dari dulu juga Allah membenci perceraian. Tidak ada alasan apapun, tapi sekarang kan diturunkan. Habis kan selalu dipukuli KDRT. Habis si suami tidak pernah bekerja, selalu minta duit dan merongrong. Tapi tetap ketika mengatakan dalam susah dan senang di altarnya Tuhan, itu tidak bisa dihapus. Alasan apapun, berpisah sementara boleh untuk memperbaiki, mencari konselor atau mencari dokter, psikiater, obat untuk menyembuhkan si sakit jiwa ini. Kalau orang KDRT pasti jiwanya sakit, ya kan? Pasti itu. Jadi tidak perlu bercerai, boleh berpisah sementara waktu. Ya, karena kita juga nggak mau mati konyol, ya kan? Dipukulin terus, ditendangin, tidak dinafkahin, ya memang nggak mau. Tapi ada jalan yang kita akan cari supaya Tuhan membukakannya. Ya, jadi jangan jangan merasa malu kalau kita tuh memeriksakan seseorang ke psikiater. Bapak Ibu, di Indonesia ini masih banyak yang begitu, anti, anggapnya gila. Tapi kalau tidak cepat-cepat ditolong itu jiwa jadi gila beneran. Lebih baik cepat ditolong. Ada orang-orang yang ada kekurangan sedikit di syarafnya bisa ditolong dengan obat dan kembali menjadi pulih. Ya, nanti kita akan bikin seminar tentang NBD. Mungkin ada yang pernah dengar ya, kelainan di kejiwaan kita. Disability, ketidakmampuan. Nah itu konyol kita yang menghadapinya. Hidup jadi penderitaan, digebukin tiap hari, semua harus diturutin dan sebagainya. Ya, jadi cerai no way, oke? Yang setuju katakan amin. Udah ada yang cerai, hamba Tuhan pun dan tetap pelayanan lagi. Nah itu dosanya double. Ya, berikutnya ada banyak yang mengangkat masalah kremasi hari-hari ini. Kenapa kremasi di gereja A bisa, di gereja B nggak bisa? Kita adalah Gereja Betel Indonesia, GBI, yang aturan tata gereja kita tidak melakukan kremasi. Nah kalau ada orang yang mungkin pesan, aku maunya dikremasi, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kita pihak gereja GBI tidak melayani upacara pengkremasian. Itu saja. Ya. Banyak alasannya, aduh nanti nggak ada yang rawat, tanah mahal dan sebagainya. Itu semua bisa diatasi kalau kita mau dan Tuhan pasti buka jalan buat kita.
tanahnya dunia ini masih luas sekali. Ya, tinggal bagaimana kita mau berharap sepenuhnya sama Tuhan. Oke? Yang berikutnya tadi bahasa roh itu, ya, yang saya sudah sampaikan. Jadi ada yang mengatakan tidak penting bahasa roh, tapi itu keliru karena kita perlu bahasa itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang merokok. Saudara setuju merokok atau tidak setuju? Yang keras dong. Kan saya loh. Karena di Alkitab nggak ada dilarang merokok. Yang ada adalah di pom bensin. Tapi nurut sama pom bensin, ya. Takut kebakaran. Tapi kalau setiap hari nyuri-nyuri, nyolong-nyolong, masih merokok, yang kebakarannya di mana? Di tubuh kita. Merusak, itu yang jelas secara kesehatan. Kan ini tubuhmu adalah rumah Allah, amin. Halo? Ada yang sadar bahwa tubuh kita adalah rumah Allah? Ayatnya kalau nggak salah 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Pokoknya ada ayatnya. Ya, percayalah bahwa tubuhnya adalah rumah Allah. Terus dibakarin begitu terus loh. Sama saja dengan narkoba, sama saja dengan kita terikat dengan judi, ya, dengan mabok-mabokan. Ada lagi yang bilang kalau vape nggak apa-apa. Vape atau vape itu namanya, yang warna-warni keren-keren terus. Nah, baunya juga keren-keren. Itu sama aja, podo wae. Jangan percaya tipu daya iblis. Ya, ada takutinnya itu. Ya, udahlah, minum air putih paling sehat, ya. Nah, lalu juga ada satu lagi tentang yang sering sudah kita bahas, perpuluhan. Perpuluhan dari zaman bahula itu sudah ada. Ya, tapi katanya itu perjanjian lama. Padahal banyak ayat-ayat yang ada di perjanjian baru. Tetap ini menggenapi. Ya. Taurat itu tidak dibatalkan, tapi digenapi. Ada di Matius 23 ayat 23 antara lain. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, ini yang penting ya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu titik. Ya, masalahnya itu sebetulnya hanya cinta akan uang. Itu yang salah. Kita kaya boleh saudara, cari uang boleh. Tapi jangan cari uang mati-matian sampai kadang-kadang mati beneran saudara. Sebab tidak mengukur kekuatannya. Baca satu lagi 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hari-hari ini contohnya kita punya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi ya, karena tekanan hidup itu banyak. Kalau untuk beri belas masih masuk akal, tetapi untuk kemewahan sampai akhirnya terlibat pinjol yang harusnya tidak perlu. Nah, ketika sudah terlibat itu terus berbunga-bunga tiap hari, itu adalah menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ada lagi yang cinta uang, saudara bersaudara saling bunuh karena uang, karena warisan, karena utang tidak dibayar.
dan sebagainya. Ya, itu semua cinta akan uang. Bukan karena uangnya, tapi cintanya kepada uang berlebihan. Tentu kita butuh uang, walaupun kita beli beras tidak pakai dolar, tapi pakai rupiah dong. Itu adalah uang. Ya, Bapak Ibu, biarlah kita terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan mau dibodohin oleh ilah-ilah zaman ini. Pikiran-pikiran, opini-opini yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Ya katanya tidak ada di Alkitab, merokok dan sebagainya. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 21. Itu daging, kedagingan ya. Di atasnya ada banyak, dan ini yang ayat yang terakhirnya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, garis bawahi ini dan sebagainya. Itu di situ ada merokok, ada narkoba, ada pinjol. Ya kan? Yang setuju katakan amin. Yang amin cuma 5. Enak aja Bu, semua dimasukin. Ya iya, dan sebagainya itu banyak lagi. Kalau Anda ngeles, kita juga ngeles. Banyak lagi di situ itu. Nah, itu karena apa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yang di atas itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat itu. Mundur-mundur dari 19. Supaya ingat kembali apa itu roh-roh kedagingan. Perbuatan daging yang telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Nah, tadi itu ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita bikin patung, tadi ada penyembahan berhala, ya. Sebetulnya berhala itu tidak hanya berbicara tentang patung, tapi apa yang saudara anggap itu sangat berharga di mata saudara. Bisa juga itu anak yang spesial. Itu menjadi berhala. Dipuja, dipuji, semua kebutuhannya harus diturutin. Akhirnya dia menjadi pemberontak yang dahsyat. Apalagi kita memberhalakan pekerjaan kita. Sampai akhirnya minggu tidak ada waktu untuk beribadah. Buru-buru ditunggu klien. Harus bisa bertemu dia. Karena kalau enggak nanti hilang. Apa itu? Cuannya. Persetujuan bisnis dilakukan di hari Minggu. Itu adalah satu tantangan besar buat anak-anak Tuhan. Mana yang lebih penting? Tadi itu, cinta akan uang atau cinta akan Tuhan. Jadi uang ini memang apa tuh? Apa ya? Bukan musuh tapi sparring partner, apa ya? Lawannya Tuhan. Sejajar. Mau pilih mana? Itu berat. Lakukanlah dengan iman. Karena segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak akan berhutang kepada siapapun. Hari Minggu 2 jam ibadah. Setelah itu boleh bebas. Kalau di sana Israel hari Sabat 24 jam.
jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Gitu. Tapi kita sangat-sangat ringan. Nah, ya. Ibadahlah udah hari Minggu. Tetap mau buka toko, it's okay. Banyak seperti itu. Saudara tahu bebek kaleo? Dia buka tutup hari Minggu. Semua tutup. Saya enggak tahu apakah itu anak Tuhan yang punya atau tidak. Tapi yang jelas dia melakukan firman Tuhan loh. Yang anak Tuhannya kalah, saudara. Ya, merasa rugi. Jangankan sehari. Cuman pagi-pagi aja ibadah dulu. Merasa rugi. Nanti berkat yang pagi hilang. Dipatok ayam katanya. Ya ayamnya kita tengking gitu. Supaya hilang tuh ayam. Amin, amin. Jadi kuncinya adalah cinta akan uang. Itu yang tidak boleh. Tapi kita bekerja mendapatkan uang sangat boleh. Apalagi itu kan membantu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan sangat senang dan dia tidak pernah berutang kepada siapapun. Apa yang kau tabur, yang kau akan tuai berlipat kali ganda. Ya, teman jangan mikir itunya doang. Tapi kita harus bayar harga dengan ketulusan hati, dengan hidup benar. Uang juga hasil yang benar. Tidak hasil tipu-tipu. Ya, bukan hasil korupsi dan sebagainya. Nyogok Tuhan, saudara. Bangunin gereja. Tapi padahal itu uangnya enggak keruanan. Ya. Nah, kita semua belajar untuk melakukan yang baik dan benar, kebenaran yang dari Tuhan. Mari Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kita bertobat karena ada Roh Kudus yang selalu tinggal di hati kita. Itu yang boleh menyadarkan kita, oh ini enggak betul loh. Bagian ini loh kamu enggak benar. Ya kan, semua oke, benar, tetapi ternyata ada nyimpen kepahitan dengan saudara sekandungnya. Nah ini yang gak kelihatan, seringkali kita gak ngerasa, gak ada apa-apa. Ternyata sama saudara sekandungnya ngomong sih ngomong, tapi dendam tetap saudara. Nah itu tidak oke di hadapan Tuhan. Harus beres semuanya di dalam kuasa Roh Kudusnya. Bebas semuanya, merdeka sehingga hidup kita damai dan sejahtera. Kalau kita damai dan sejahtera, berkat turun atas kita semua. Tubuh sehat. Ya, saya ambil kalimat Pak Sam beberapa saat yang lalu. Kita hidup diberkati, oke. Tetapi tidak cukup hanya diberkati, tapi diberkati plus bahagia. Amin. Amin. Artinya apa? Kita punya berkat banyak. Duit banyak berkelimpahan. Tetapi kita enggak bisa pakai, saudara. Sakit di sono, sakit di sini, semua enggak boleh, ini enggak boleh. Enggak boleh, yang nikmatin para pembantu. Ya, bahagia enggak seperti itu? Enggak dong. Ya, artinya kita enggak usah terlalu kaya. Tetapi apa saja yang diperlukan dalam hidup ini dan yang diinginkan hatimu, Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bereskan hati, minta Roh Kudus menjelaskan apa yang kita masih harus selesaikan. Itu aja terus ya. Tidak lari-lari dari situ. Mari kita bertobat karena umatku yang atasnya namaku disebut bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan datang dari surga memulihkan keadaan mereka. Ada beda antara orang-orang yang beribadah secara khusus, serius, dan orang-orang yang tidak serius walaupun ibadah tiap minggu. Nah itu rugi saudara. Ya, mari kita beres sama Tuhan, ibadah dengan serius, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Yuk bangkit berdiri, mari katakan kita mendambakan Tuhan yang baik. Haleluya.
Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah, ku pujikan selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku sembah, ku pujikan selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ya Rabbi, ya Rabbi, sebari doa kepada Tuhan. Roh Kudus supaya memeriksa setiap hati kami. Sebelum kami makan dan minum sakramen perjamuan kudus ini, supaya Tuhan layakkan kami. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kami gak sadar melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, supaya Roh-Mu terus membereskan kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan pasti turun tangan atas kehidupan kami. Damai dan sejahteranya melingkupi kami. Berkat-Nya mengiringi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu yang Tuhan mau. Hari ini jangan tinggalkan dosa sedikit pun dalam hati kita. Kalau Tuhan berbicara, mari selesaikan semuanya sebelum itu menjadi terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami, sucikan kami. Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Hati kami mau dibentuk oleh Tuhan. Darah Yesus terus menyertai. Mari kita angkat roti ini. Semua sudah terima roti dan anggur. Kalau ada yang belum boleh angkat tangannya. Bisa dilayani. Sudah semuanya puji Tuhan. Mari angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus.
angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan dengan kata-kata. Terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, buat tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kuasa daripada darah Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit. Apapun yang menjadi hambatan, halangan dalam kesehatan sudah dibereskan oleh Tuhan. Asal kita mau berbalik daripada jalan-jalan yang salah. Terima akan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan berkatkan kepada kita hari ini dengan hadiah yang khusus dari Tuhan, yaitu pertobatan melalui Roh Kudus-Nya. Jangan mengeraskan hati dan biar kita pulang dengan sorak-sorai karena Tuhan membuat kita menang pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus.
bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang siapkan hati saudara untuk membawa berkatnya pulang bagi keluarga kita masing-masing. Yaitu damai dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah ada di dalam persekutuan yang indah dalam Roh Kudus-Nya, mulai dari siang ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu dulu sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.